Jadi ketika perempuan itu bilang berbahagialah payudara yang menyusui kamu, jadi itu perkataan yang salah atau perkataan yang benar? Apa yang dia katakan sama Tuhan Yesus Almasih itu tidak benar. Oh, berarti ada perkataan yang salah di dalam Bible gitu? Loh, gimana sih? Bukan Bibelnya yang salah, artinya ya wanita Iya, yang ada mengatakan perkataan. seperti itu kepada Tuhan Yesus Almasih ya, itu tidak benar. Karena di Yesaya 7, sebentar. Yesaya 7 ayat 14 sampai 15. Sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Lihatlah, perawan itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan dia akan memanggil namanya Immanuel. Dia akan makan dadih dan madu sampai dia mengetahui untuk menolak yang jahat dan memilih yang baik. Nah, inilah kenapa saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus Almasih tidak diberikan ASI oleh perawan Miriam. Karena di sini dia makan dadih dan juga madu. Jadi perkataan perempuan tapi kepada makan ikan Tuhan goreng Yesus, kan? iya. Jadi perkataan Tuhan Yesus, perkataan wanita itu yang di Lukas tadi, Lukas berapa? Itu salah berarti. Iya, apa yang dia katakan sama Tuhan Yesus Almasih itu artinya tidak benar, bahwa Tuhan Yesus Almasih itu menyusui gitu, seperti juga berarti sorry nih, kesimpulannya begini, berarti pandangan yang keliru itu ada dalam kitab sucinya Mikana. Wanita itu yang keliru, bukan kitab suci saya. Jadi kitab suci saya mencatat apa yang kitab suci saya mencatat apa yang pernah diucapkan wanita tersebut, ya. Pandangan wanita itu. Pandangan keliru orang lain itu menjadi kitab suci. Bukan kitab sucinya yang salah, karena ya kitab suci ini menceritakan, menuliskan apa yang pernah diucapkan oleh wanita itu kepada Tuhan Yesus Almasih. Ya, dia yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus Almasih, berbahagialah wanita yang melahirkan engkau dan wanita yang Lukas 11:27. Ya. Kita lihat ya, teman ya. Oke, kita baca teman-teman di sini. Nah, di sini kan perikopnya siapa yang berbahagia. Ketika Yesus masih berbicara, berseluruh seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata padanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Artinya penulis kitab Mika sedang mengutip perkataan orang. Nah, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara firman Elohim. Elohim. Sorry. Firman Elohim. Berarti si pengarang kitab sucinya Mika ini menuliskan pendapat orang yang salah terhadap Yesus. Dan ini menjadi kitab suci gitu. Jadi gini ya, itu bukan pengarang. Kitab suci ini kan menuliskan sejarah juga, apa yang pernah terjadi di Israel, atau apa yang pernah dilakukan oleh Israel, dan juga apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya. Jadi waktu Tuhan Yesus masih datang, jadi wanita ini, yang dikatakan wanita ini kepada Tuhan Yesus masih itu dicatat, ditulis. Ya, jadi bukan berarti kitab sucinya yang salah. Nah, seperti ini, saya compare ya, saya mirroring pertanyaan Uni sama saya juga. Oke, coba Uni baca di Al-Hijr 6. Kalau Uni bilang, ini mantap nih, saya jawab ya. Dalam Quran surah Al-Hijr kata dibacakan dulu Uni, mungkin ditunjukkan dulu dalilnya. Nah, ini mantap nih. Al-Hijr, Quran surah Al-Hijr. Oke. Bentar Mika ya. Nih. Ya. Bentar. Quran surah Al-Hijr ayat 6. Nih. Oke, kita lihat ini ya. Oke, nih. Kita lihat Al-Hijr nih. Aku jelasin boleh ya? Bacakan dulu, Kak. Iya, ini bacakan dulu ayatnya. Iya, ini nih. Iya, ini aku bacakan nih. Tadi kan saya bacakan dulu ayat yang iya, aman. Tanya. Ini ya. Dan mereka yang ingkar berkata nih, dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Masalahnya Allah bela bahwa ternyata mereka itu nggak benar. Kenapa? Kata Allah,
berkat karunia Tuhanmu engkau Nabi Muhammad bukanlah orang gila. Tapi dalam kitab Lukas ini Yesus nggak membantah kalau dia menyusu. Mikana aja yang menganggap bahwa itu perkataan orang yang keliru. Gak ada pernyataan bahwa Yesus, kecuali ada sangkalan dari Yesus, aku gak pernah menyusu sama ibuku. Kalau di Al-Quran kan dibela sama Allah Nabi Muhammad. Ini kan perkataan orang kafir nih. Kata Allah, tidak, Nabi Muhammad bukanlah orang gila. Nah, di Lukas ini kan catatan yang keliru tentang seseorang kepada orang yang berpendapat salah tentang Yesus itu tidak dibantah sama Yesus, tidak dianggap salah, tidak dianggap keliru. Sama kayak gini nih. Ini satu lagi nih ya, nih Lukas pasal 3 nomor 23 misalnya, nih kayak gini nih. Ini sama persis seperti ini kejadiannya nih. Nih. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, padahal kan dia bukan anak Yusuf. Itu kan anggapan orang. Maka anggapan orang ini keliru karena dia bukan anak Yusuf tapi anak tiri. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah pendapat orang yang salah itu menjadi sebuah informasi dalam kitab suci yang tidak dibantah oleh Yesus. Kalau di dalam Al-Quran orang kafir mengatakan Muhammad gila, Allah membantah. Uni harus tahu dulu ya, di Sindirum ini kan nama Tuhan saya Yeshua, jadi panggil Yeshua namanya dengan benar. Yeshua ya, baik sorry Mika, aku belum terbiasa Mika. Iya. Belum terbiasa. Gitu loh Dek. Oke, bentar Uni ya, Uni sebenarnya gini ya, berusaha memframing kitab orang bahwa anggapan ucapan wanita itu ya, ucapan wanita yang salah itu menjadi ya kitab suci. Nah, bagaimana dengan kitabmu di dalam Al-Hijr 5? Ada juga orang yang mengatakan bahwa nabimu benar-benar orang gila. Kenapa itu juga bisa menjadi kitab suci? Iya, itu menjadi kitab suci. Berarti perkataan orang itu menjadi kitab suci juga. Bukan, ini jawab. Sebenarnya yang berkata bukan orang, tapi Allah mengutip perkataan orang. Jadi yang jadi kitab suci itu tetap perkataan Allah. Nah, kalau yang di dalam kitab Mikana ini kan pengarang, tadi Mika bilang bukan pengarang, tapi maaf ya, ini Uni nggak sok tahu dan kurang ajar, tapi Uni hanya mengikuti data literasi dari Katolik ya, sorry Mika ya. Nih, menurut Katolik ini adalah kitab karangan nih. Enggak, bentar dulu Uni, gini. Berarti Allah mengutip perkataan orang. Perkataan orang kepada Nabi itu benar enggak? Iya, tidak, kan dibenarkan, diluruskan sama Allah. Tapi, kan dikatakan Allah tidak benar itu. Tapi kenapa kok Allah mengutip perkataan orang menjadikan jadi firman? Untuk memberikan peringatan kepada kami bahwa Nabi Muhammad pernah dituduh. Nah, kalau di dalam kitab Mika kan pendapat orang keliru tentang Yesus, tapi kan tidak dibantah. Jadi firman Tuhan, bukan sementara Tuhan. Tadi kan saya sudah tunjukkan dalilnya bahwa Tuhan Yesus Masih itu tidak diberikan ASI, ya. Jadi di situ berarti juga dia nggak pernah minum susu gitu. Kan sudah saya tunjukkan tadi data, ya. Sedangkan kitamu tadi bahwa Tuhanmu mengutip perkataan orang menjadi kitab suci. Ya. Bahkan Allah mengulangi kembali perkataan-perkataan orang kafir kepada Nabi Muhammad, bukan berarti perkataan orang kafir itu menjadi kitab suci, bukan. Tapi Allah menyampaikan kembali kepada kami, mengatakan bahwa orang kafir pernah bilang gini dulu. Nah, bahkan iblis pernah ngomong kok. Iblis bicara itu bukan berarti perkataan iblis jadi kitab suci. Tapi bedanya kalau di Mikana, kan pengarang Bible ini kan orang nih, dia dengar orang lain bicara, ternyata pandangan orang jadi itu keliru gitu loh. Perkataan orang kan? Perkataan Allah lah. Ya. Gimana sih? Ini Mika. Jadi itu perkataan Allah. Al-Hijr 6 ini mengatakan bahwa beliau orang gila. Bukan, ini kan Allah bilang begini nih. Nah kan Allah bilang gini, dan mereka nih, kan begitu. Waqalu ini mereka berkata. Diawali dengan kata-kata mereka berkata. Jadi kayak saya ini orang saya ini penulis pertama mendengarkan perkataan orang kedua. Contoh gini nih. Contoh aku kasih cara nih. Mikana lagi ngomong sama Cecep. Mikana bilang, "Cecep penyembah segitiga berlobang," misalnya. Terus aku bicara sama Nandar, aku yang bicara. Mikana berkata kepada Cecep bahwa kamu penyembah manusia berlubang. Aku mengutip perkataanmu, tapi yang berkata kepada si Nandar itu aku. Maka perkataan kepada Nandar itu perkataanku, mengulangi perkataan si Cecep. Gitu, itu namanya wahyu, informasi dari Tuhan. Aku memberi informasi, kan Nandar nggak tahu nih. Nandar nggak tahu. Tapi kalau yang tadi itu, si penulis kitab ini mendengarkan perkataan perempuan
ternyata perempuan ini menduga-duga, dan dugaan perempuan ini tidak dibantah sama Yesus. Tapi Yesus tidak membantah dugaan keliru, dan itu menjadi sebuah firman Tuhan. Makanya sama persis seperti Lukas pasal 3 nomor 23. Menurut anggapan orang, Yesus anak ini, anak ini. Nah, masalahnya anggapan orang itu semua benar atau salah? Ternyata anggapan bahwa Yesus anak Yusuf itu keliru, tapi itu menjadi silsilah, dibenarkan. Nah, untuk case, kalau bunda perempuan itu mengatakan itu dugaan, kalau dia menyusu, oke lah, nggak apa-apa. Berarti fix ya, Yesus nggak pernah minum susu ibunya ya. Oke, jadi gini, ini ya. Ya udah, nggak apa-apa. Iya. Gini loh teman-teman, kita nggak boleh memaksakan pendapat ke Mikana. Iya gitu loh, gini loh, kamu kan gini berusaha memframing kitab orang, sementara dalam kitabmu sendiri kamu tidak. Jangan tuduh gitu, bukan framing. Uni tanya deh, Uni tanya. Contoh nih, karena contoh gini, nih, ini kan Al-Hijr 6 itu kan itu perkataan orang. Perkataan Allah, kan ada kata-kata perkataan Allah, dan mereka berkata. Berarti perkataan Allah bahwa ya, masa orang nabimu itu orang gila. Perkataan Allah mengatakan bahwa orang itu pernah nuduh Nabi Muhammad gila. Gimana sih Mikana? Kan berarti Allah mengutip perkataan orang. Yes, berarti Allah mengutip perkataan orang yang mengatakan nabimu orgil, lalu menjadikannya jadi firman. Iya, jadi wahyu untuk memberitahu kepada kami bahwa Nabi berarti benar nggak perkataan orang itu? Enggak lah, makanya dikatakan Allah Nabi itu tidak pernah gila. Benar apa salah? Ya, salah itu. Berarti ucapan orang yang salah itu menjadi firman dalam kitabmu. Yang firman itu adalah pemberitahuan Allah yang keliru tentang orang lain yang keliru tentang Nabi. Gimana sih? Iya, artinya perkataan orang yang salah itu dikutip oleh Allahmu dan menjadi firman oleh dalam Allah, disampaikan kepada kami, lalu diluruskan bahwa orang itu salah. Ternyata Nabi Muhammad tidak gila. Kalau perempuan itu kan orang lagi catat buku nih, Bible nih dicatat nih. Orang itu lihat Yesus lagi ngomong sama perempuan itu. Terus perempuan itu bilang gini, ya. Perempuan itu bilang, "Bahagialah perempuan yang menyusu." Si laki-laki yang mencatat ini tidak mengatakan bahwa itu salah, itu benar, tapi dicatat aja gitu bahwa perempuan itu pernah bilang Yesus menyusu. Tidak ada tulisan berikutnya bahwa perkataan orang itu keliru, dan bahkan tidak dibantah oleh Yesus. Artinya ada perkataan manusia yang ditulis oleh pengarang kitab Mikana yang kemudian menjadi kitab suci. Berarti itu kan bukan wahyu ilahi. Kalau Al-Quran ini kan wahyu ilahi, maksudnya Allah menginformasikan kepada kami umat Islam dan mengingatkan kepada kami bahwa Nabi Muhammad pernah dituduh gila. Karena Allah membela Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad tidak gila. Tapi kitab Mikana itu bukan perkataan Yesus. Bukan Yesus yang mengutipkan perkataan orang, tapi pengarang kitab Mikana mendengarkan orang bicara lalu ditulis. Maka jadi kitab suci. Kalau Allah menginformasikan kepada kami, memberitahukan bahwa ada orang yang menuduh Nabi Muhammad, ya nggak masalah, kan wahyu ilahi. Tapi kalau kitab Mikana itu karangan. Iya, kamu bilang karangan, begitu pula dalam kitabmu, ya, yang dimana perkataan orang yang mengatakan nabimu orgil malah dikutip sama Allahmu, sehingga menjadikannya firman, menjadi kitab suci. Iya, karena memang Allah yang bicara. Ya Allah yang menginformasikan, jadi wahyu lah. Iya, jadi wahyu itu diambil dari ucapan orang yang salah itu jadi wahyu. Sorry Mikana, bukan ucapan orang itu dijadikan informasi, tapi Allah memberikan informasi bahwa orang pernah bicara gini, gitu loh Mika. Iya, artinya sama dong ketika kamu beda orang juga. Iya, beda kan deh. Ini karangan. Ya, gini. Sementara ini dari mana kamu tahu kalau ini benar-benar dari Allah atau cuman karangan nabimu? Oke. Kita bahas itu, tapi jangan bilang aku yang mengarang ya. Nih, aku nggak pernah menuduh kitabmu karangan, tapi yang mengatakan kitabmu itu karangan adalah orang yang adalah scholar kalian nih. Menurut Catholic Identity, ini sebuah source akademik ya, sebuah layanan dari Brisbane Catholic Education. Ingat ya, Katolik yang mengkanonkan Bible. Nah, dibaca nih, kepengarangan Injil. Jadi kalau kepengarangan itu asal katanya kan karangan, Mika. Jadi bukan Uni, jangan tuduh Uni. Oke, gini Uni. Mika, tapi orang Katolik sendiri yang mengakui bahwa Injil itu adalah karangan. Dan bahkan nih, sorry nih ya. Nih aku kasih kamu kan mahasiswi, kamu pernah kuliah dong, kamu tahu dong footnote-nya, dan memang aku belum punya bukunya, tapi kamu boleh cross check ini footnote-nya. Aku juga pernah kuliah, kita sama-sama tahu lah kalau footnote itu udah kuat ya. Nah, ini aku kasih kamu data nih.
nih ahli Kristen, dan aku nggak tahu kamu sepakat dengan dia atau enggak, karena aku nggak mau maksa. Nah nih kamu baca nih. Ya, Oke, gini nih, nggak usah ditunjukin itu karena gini, bentar. enggak, Ya. ini enggak tengok. Iya, Bentar dulu, sebentar. Dek. Nih, Dice Mulder dalam buku Pembimbing ke dalam Perjanjian Lama BPK Jakarta tahun 1963 halaman 205. Ini kutipan Mazmur. Tuh, bukan Oke. Uni yang Ya, bilang. gini Uni. Terserah apa kata orang, karena di dalam kitab saya Galatia 1 ayat 6 sampai 10, malaikat saja yang memberitakan yang lain dari apa yang diberitakan para nabi dan para rasul, itu harus ditolak, terkutuklah dia. Jadi aku nggak mau ya mengikuti referensi Berarti buatan Paulus manusia. lebih mulia daripada malaikat ya. Karena Rabi Saul ya mengikuti perintah Tuhan Yesus Hamasi ya, sebab dia dipilih oleh Tuhan Yesus Hamasi itu sendiri. Dan juga Iya, memang maksudnya betul. Paulus itu lebih mulia dari malaikat. Artinya gini ya, sekalipun malaikat yang memberitakan yang lain daripada yang diberitakan dalam kitab suci ini ya, berbeda diberitakan dengan apa yang dalam kitab suci ini, ya saya nggak mau percaya, saya nggak mau menerima gitu. Jadi jangan bawakan dari pandangan-pandangan dari orang-orang yang mengatakan itu karangan. Iya, berarti tapi Paulus lebih gini, mulia daripada malaikat. Yang mau saya tanya tadi, dari mana kamu tahu kalau Muhammad itu menerima firman dari Allah? Siapa yang mengkonfirmasi, siapa saksinya? Apakah memang Muhammad pernah berjumpa langsung dengan Allah? Mikana percaya dengan Yeshua kan? Yeshua kan Ya, saya bilang sangat nggak perlu percaya saksi Tuhan Yesus kalau untuk Mesias. kerasulan nih. Ya, aku tunjukin sama kamu dulu ya. Maaf nih, coba tunjukin Mika parameter seorang nabi di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ciri-ciri nabi itu wajib ada yang menyaksikan ketika dia diangkat jadi nabi. Itu satu dulu ya, syarat. Karena kan ini parameter Mikana nih. Coba tunjukin bahwa ada parameter kata Tuhan, nabi itu wajib ada yang melihat dia ketika menerima wahyu. Karena setahu aku tidak ada saksi yang melihat Musa menerima loh batu. Kalau ada, sebutkan namanya. Nah, satu itu ya. Kalau Mikana tidak bisa menunjukkan siapa saksi ketika Musa menerima loh batu, maka gugurlah kenabian Musa. Karena syarat menurut Mikana menjadi seorang nabi, wahyu itu diterima harus ada yang lihat. Maka tolong tunjukin, sebutkan nama orang yang melihat Musa ketika menerima loh batu dari Tuhan. Nah, anehnya lagi, kenapa ya Mikana ini kok memaksa saya untuk menunjukkan saksi kenabian? Maaf Mika, Yeshua berkata, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Nih, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Sebagai seorang rasul dalam pandangan Islam, Yeshua itu tidak butuh saksi. Kenapa? Karena yang minta saksi itu orang Farisi, ya. Kamu bersaksi dari dirimu sendiri, maka saksimu tidak benar. Apa kata Yeshua? Kata Yeshua adalah, nih, ya. Kata Yeshua, sebentar. Aku bersaksi dari diriku sendiri dan Bapa yang mengutus aku. Nih. Ini ya. Ntar ya, aku kasih datanya. Ntar ya Mika, aku lupa ayatnya Mika. Yang mau aku cek dulu. Aku lupa. Dulu aku hafal ayat Bible karena sekarang aku lebih menghafal Quran jadi lupa. Nah nih coba kata Yesus apa tentang kesaksian tentang dia? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku. Bahkan sekelas Tuhannya Mika aja itu bersaksi dari dirinya sendiri. Kenapa Nabi nggak boleh bersaksi dari dirinya sendiri nih Mika? Nah, sementara Nabi Muhammad itu kata Allah dalam Quran surah Al-Ankabut yang bersaksi tentang Nabi Muhammad, tentang kerasulannya, ya Allah, ngapain harus ada orang lain? Emang Nabi Muhammad maling ayam butuh saksi orang? Nabi Muhammad itu Nabi, yang mengangkat dia jadi Nabi ya Tuhan. Nah, Yeshua mengatakan, aku tidak butuh saksi dari manusia. Yeshua ketika ditanya sama orang Ibrani ini di Yohanes 18 ini kan, kalau kita baca di ayat ke-17-nya kan bacanya begini nih. Ini orang Farisi itu sama banget kayak Mika tuh, nuduh minta saksi kenabian gitu. Padahal Nabi itu nggak ada saksi nih. Kalau kita lihat,
Kita baca satu perikop lah ya, 17 dan 18. Nih. Nih. Sama persis banget sama orang Farisi nih. Orang Farisi itu kayak gini nih, ya. Nih. Jawab Yesus kan ini. Kata orang-orang Farisi ini mirip banget sama Mika. Engkau bersaksi tentang dirimu sendiri. Kesaksianmu itu tidak benar. Tuh. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Tuh. Jadi kalau Mikana mengatakan Yesus adalah Elohim Bapa, itu tertolak di ayat ini karena Yesus berkata dia tidak seorang diri. Nah, dia berdua dengan siapa? Dengan Bapa. Tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Jadi ini juga menghancurkan paham oneness atau monarki modalisme karena Yesus berkata Dia dan Bapak itu dua. Nih jangan melebar kemana-mana. Yang saya tanya, ya. Mumpung minum air sambil menyelam. Apakah nabimu itu memang benar-benar berjumpa sama Allah? Betul. Berjumpa secara langsung. Artinya perbuatannya Mika. Gini Mika ya. Bukan. Perbuatan apa? Nih contoh nih. Kalau Nabi, maaf ya, nanti jangan bilang Uni framing dan menuduh lagi nih, tapi Uni membacakan fakta ya. Kalau Nabi Muhammad hadir pada saat zaman perbudakan, Nabi Muhammad mengajarkan untuk menghentikan perbudakan. Tapi Yesus hadir justru melegitimasi cara menjadi budak. Yang itu saya tanya, apakah betul Muhammad itu berjumpa sama Allah? Uni boleh jelasin nggak? Uni bilang tunggu dulu, karena kamu melebar kemana-mana. Oke, begini saja. Nabi di dunia nggak ketemu sama Allah lah. Kalau ketemu sama Allah itu diangkat ke Sidratul Muntaha. Gimana sih Mika? Jadi berarti Muhammad tidak pernah bertemu sama Allah. Pernah ketika beliau Isra dan Miraj. Isra Miraj. Oh iya bertemu. Ya iyalah. Muhammad melihat Allah ketika bertemu sama Allah itu dalam rupa apa Allah itu? Ya belum lah, kan nanti kalau Allah katanya itu bisa dilihat nanti di surga. Gimana sih? Ya tadi katanya Muhammad bertemu sama Allah. Bentar, Mikana itulah bedanya kita. Kan Mikana itu Tuhannya kan manusia. Jadi kalau ketemu tuh kayak terus enggak usah framing dulu enggak usah framing dulu ke Tuhan kita. Saya dituduh katanya framing bertemu dengan Allah. Tapi ketika saya tanya, Muhammad melihat rupa Allah dalam rupa apa? Kok nggak bisa jawab? Saya ngomong kalau udah diizinin kita. Ya, kalau saya jawab nanti jangan diganggu. Ya, jangan diganggu. Kalau saya boleh jawab jangan diganggu. Ya jawab dong, pakai data di dalam menjawab itu. Jangan memframing ke Tuhan saya gitu. Oke, Mika, dengar ya. Mika dengarkan baik-baik. Muhammad bertemu sama Allah. Aduh, kan gimana? Waktu Isra Mi'raj. Tadi kan Umi bilang Muhammad bertemu sama Allah waktu Isra Mi'raj. Mika dulu ngomong. Ketika beliau bertemu dengan Allah, beliau melihat Allah dalam wujud apa? Silakan. Oke, saya ulangi sekali lagi Mika ya. Bertemu dengan Allah itu bukan berarti melototin Allah, lihat lubang hidungnya, bulunya, enggak Mika. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad itu bukan melototin gini terus bermuntungnya ada betis, ada kaki, ada kelamin, enggak gitu. Nah, terus bertemu dengan cara bagaimana dong kalau begitu? Ya bertemu dengan Allah seperti emangnya waktu Mikana mengatakan duduknya Yesus dengan Bapa itu mereka duduk kayak orang. Jadi orang Muhammad itu bertemu sama Allah seperti apa? Allah itu laisa kamitslihi syai'un Mika. Ya saya kan nggak tahu. Artinya saya apa? pernah ketemu dengan Allah. Katanya bertemu. Nabimu bertemu dengan Allah. Maksud kamu nggak bisa menjelaskan. Mika saya tanya deh. Kalau bertemu itu harus melihat nggak? Bertemu harus melihat. Ya bisa dengan mendengar suaranya atau bisa. Enggak, saya tanya. Juga. Bertemu itu bertemu kalau mendengar suaranya Nabi Muhammad mendengar firman Allah. Yang saya tanya itu melihat. Bertemu itu harus melihat nggak? Oke, kita di sini bertemu lewat media sosial, ya kan? Saya mendengar suaramu, saya melihat gambarmu di sini. Saya bukan. Kalau saya bertemu dengan Uni, contoh saya bertemu dengan Uni, Mika saya melihat mau Uni. Jawab. Mika gitu loh. Bertemu itu harus melihat. Iya dong. Oke, kalau Terus begitu bertemu, kalau tidak melihat Yusuf dengan ketemu itu sama Roh Kudus, dia lihat Roh Kudus. Jawab dulu lah Uni tentang semua nabimu bertemu dengan Allah. Ini jangan pertemuannya yang di seperti Sidratul apa? Muntaha loh. Lah, Nah makanya malaikat
Kalau Mika, gimana Uni nggak sih? bisa jawab, Ketika Roh Kudus bertemu dengan nggak Yusuf, bisa jawab itu nih. Roh Kudus dilihat. Loh, saya bisa jawab. Ini lagi menjawab. ya udah Nabi Mika, bertemu dengan Allah. Pertemuannya Roh Kudus seperti bisa apa? dilihat nggak? Mendengar suaranya Roh Kudus kah? bisa dilihat? Melihat wujudnya kah? Kalau melihat wujudnya, wujud apa Roh yang Kudus, dilihat? Roh Kudus bisa Satu, dilihat Beh. nggak? Bisa jawab. Loh, Roh Kudus aja yang di dunia bisa dilihat nggak? Lu kok ketawa? Uni, bisa nggak sih jelaskan Mika, kepada Tuhan saya? Tadi saya Uni yang bukan mengatakan roh aja. Oke. bahwa nabimu Isra Kasih saya Mi'raj waktu bertemu dengan bicara, Allah. jangan dipotong. Saya Lalu jawab. Muhammad melihat Allah dalam Saya wujud jawab. apa? Mika, Tuhan saya itu kan laisa kamitslihi syai'un. Artinya? Jangankan Tuhan saya Artinya? yang aduh dipotong lagi. Artinya Laisa itu Tidak apa? sama dengan apapun, tidak sama dengan apapun, Tidak tidak bisa jangan ganggu dulu. diserupakan Aduh, dengan ya Allah. apapun gitu. Saya ini lagi ngomong dipotong, gimana mau ngejelasin? Makanya Mika Ah, nggak ya paham, udah. karena Mika sebelum saya selesai menjelaskan, Mika udah potong duluan kayak ketakutan. Karena Itu kalau saya jawab. biarkan Uni menjelaskan nanti melebar memframing Wah, kitab berarti saya. memang sengaja nggak diizinkan menjelaskan berarti. Kalau berarti ada saya nggak datanya, ada diizinin literasinya silakan. Ya Tapi saya jangan ngomong dulu melebar gimana mau- kemana-mana dulu. Orang saya ini Tuhan saya laisa kamislihin ada laisa kamislihi syai'un ada dalamnya nih. Laisa Allah laisa kamislihi nih. Tapi kasih dulu kesempatan ngomong lah, masa saya dipotong mulu ya. Nih. Mikana Tuhan saya saja yang laisa kamislihi syai'un ya, kamu alegorikan seperti makhluk, sementara saya bertanya balik, itu Tuhanmu yang Roh Kudus ketika bertemu dengan Santo Yosef, apakah Santo Yosef melihat Roh Kudus pada waktu itu? Silakan dijawab. Laisa tadi itu artinya tidak bisa diserupakan dengan apapun kan? Gak dijawab. Belum, bentar dulu dong. Kan kamu bilang kitab saya tadi karangan. Nah, dari mana Mika, kamu tahu kalau kitab itu betul-betul Kok dari lari ke memang kitab karangan kita Tuhan bicara yang tentang nyata Tuhan ada dan bisa dilihat berkuasa atau gitu tidak. loh. Sebentar dulu nih. Mikana Loh, sayang. sebentar, sabar. Ketika tuh saya nggak dijawab, giliran saya menjawab nggak Begini loh dibilang Uni menjawab, yang giliran cantik saya dan bertanya, manis, nggak dijawab. karena saudari kan Apaan, menuduh Mika, kitab saya ini karangan. Nah, Saya dari nggak mana kamu nuduh, tahu? Mika. Ya, iya kan bentar. Dari mana kamu tahu kalau kitabmu itu benar-benar dari Tuhan yang nyata ada dan berkuasa kan gitu. Oke, ketika menurut nabimu- Yesus, Nabi Muhammad itu nabi. karena bentar, karena kamu tadi Menurut kalau Yesus, memang Allah itu nyata Matius ada dan berkuasa, 7:18. ketika ya nabimu berjumpa dengan Allah, nabimu melihat Allah dalam wujud apa? Kalau betul Sejak kapan beliau Yesus berjumpa, berkata Tuhan bisa dilihat? 1 Timotius pasal 6 yang ayat saya 16 tanya tidak ada tentang yang bisa melihat nabimu Tuhan. berjumpa sama Allah. Lah, Yesus Nah, nggak bisa Yesus aja jawab. ngajarin Tuhan nggak bisa dilihat, kenapa Tuhan saya Iya, bisa wajah dilihat? Kan aslinya lucu. memang tidak bisa dilihat. Wajah aslinya Keluaran 33 Ya tidak udah. bisa dilihat. Ah, Pokoknya. tapi dia bisa 1 Timotius menyatakan 6:16 diri. coba Dia baca. bisa menyatakan Yaudah, coba. diri. Yaudah coba Nah, baca dulu. Jangan 1 jawab dulu Timotius dong 6:16. pertanyaan saya. Nggak bisa jawab pertanyaan saya. Nabimu Bisa, melihat Allah dalam wujud bisa. apa? Allah itu laisa kamislihi syai'un. Yang artinya tidak Dan bisa wujudnya diserupakan dengan sendiri. apapun kan? Dalam wujudnya sendirilah. Lalu kenapa kamu bilang bahwa nabimu berjumpa dengan Allah? Karena Dari dia ke mana Sidratul kamu tahu Muntaha. Ah, Dari Isra Mi'raj, dari Bible, dari Bible, dari Ah. Al-Quran. Salah sebut Mikana dari Al-Quran. Loh, kok Mikana ketawa-ketawa? Mikana dari mana jawab kamu Uni tahu dulu. kalau isi kitabmu itu benar-benar dari Tuhan yang nyata ada dan berkuasa. Kalau memang betul Allah itu ada, ya. Yesus yang bilang. Nabimu berjumpa sama Allah dalam wujud Iya, apa? Yesus yang Nabimu? bilang. Jangan bawa Allah berwujud-wujudnya Tuhan sendiri. Yesus Hamasiah Yeshua. dong. Ya Yeshua yang Aduh. bilang, masa nggak nerima Mika? Matius Ini udah 7:18. berusaha mengalihkan nih, Lihatlah. berusaha mengalihkan nih. Loh, Makanya wah, gini Mika, Uni, kamu Uni. jawab. Karena gini ya, orang Islam kan udah Mikana mualaf loh. Bagaimana saya bisa usah, mualaf? nggak usah. Bentar dulu, Nggak usah. bentar dulu. Ya bentar dulu. Kan kamu tadi naik ke sini membawa ya atau membahas ya pertanyaan Minum. orang Ayo, yang minum dulu ya, bareng ya. ya Minum, ya. udah. Nggak usah gitu. Gini, kamu kan naik ke sini kan mau membahas pertanyaan Iya. orang Ya. yang menyampaikan kepada Uni. Ya toh? Begitu juga karena kan udah Mikana ketika Apa? mereka naik ke sini bertanya, Apa udah sih, Mikana Mika, kayak kamu panik mualaf gitu, aja mualaf kata. Minum dulu deh, kayak panik gitu. Minum dulu sayang. Minum dulu yuk minum dulu yuk. Aku Bareng. berusaha untuk ini Bismillah. mengalihkan ini.
Jangan dong, Bukan dalam Uni nama Tuhan Yesus kasihan. Mesias. Enggak. Uni kasihan lihat Mika ngomongnya aja udah nggak teratur, sistematis. Ya dong, ampun, Dek. kamu yang tidak teratur tadi sampai kamu bilang mengutip dari Bible saya. Ya kalau salah mah bukan berarti panik. Nah, itu artinya kamu panik. Cuman kamu berusaha menutupi bukan kepanikan Uni. Kalau panik itu kayak Mika ngomongnya udah nggak teratur. Saya bilang begini nih, dalam Bible. Uni, bentar dulu, Uni nggak diizinin ngomong. bentar dulu nih, bentar dulu dong. Gini kan, udah Mika, nah kamu maaf aja. Hei, Puyu, tadi si Puyu yang dari sini. Gimana saya mau maaf? Kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Jangankan menyembah Tuhanmu, yang saya tanya, apakah Allah itu ada? Jangankan Ada. kemahakuasaan yang saya tanya. Nah, kalau ada, ya, kalau ada, makanya saya tanya, waktu Muhammad bertemu dengan Allah, dia melihat wujud Allah itu dalam rupa apa? Kalau betul Allah itu ada. Dalam wujudnya sendiri. Dalam wujudnya sendiri. Ya iya. Lah masa dia nyontek wujud orang? Gimana? Maaf ya, maaf ya. Nah, kalau Tuhan Mika kan harus nyontek dulu wujud makhluk. Kalau Tuhan kami kan nyontek udah wujud sendiri. Udah, nggak usah framing. Dalam wujud apa beliau melihat Allah kalau memang Allah itu ada? Wujudnya sendiri Mika. Masa dia nyontek-nyontek play mirip orang sih? Tuhan kami nggak Iya, penting wujudnya cosplay, sendiri ngapain itu Tuhan kami nyamar? apa? Itu keberadaannya Laisa itu kamitslihi apa? syai'un. Ya Artinya tadi itu apa itu? Tidak bisa diserupakan bisa dengan dengan apapun makhluk. kan? Tidak Bukan bisa tidak bisa diserupakan. diserupakan, memang tidak serupa. Tidak serupa dengan Mika sih makhluk. orang ngomong tidak semisal dengan apapun. Nah, Gimana tidak sih? Ya semisal wujudnya dengan sendiri. apapun. Kalau Yesus kan Tuhan yang nyamar Kalau jadi tidak manusia. semisal dengan Nyontek- apapun, nyontek. berarti dia apa? Ada atau enggak? Tuhan lah, adalah. Ya, keberadaannya apa? Ya keberadaan sebagai Tuhan lah. Gimana sih? Apa sih? Oke, kalau enggak gini aja. Uni. Uni kan mengimani 25 nabi, betul enggak? Oh, kabur. Belum selesai Mika. Enggak, kalau memang betul Allah itu ada gitu loh. Gini deh. Ini namanya diskusi kodok. Belum selesai tema kabur, belum selesai tema Ya udah, kabur. Masa saya nggak? Ya, Uni Saya artinya tanya enggak, Roh Kudus bentuknya kayak apa? Uni artinya Uni nggak bisa jawab bahwa Panik. Allah itu ada Roh Kudus karena bentuknya ketika kayak apa? nabimu berjumpa sama Allah, Uni nggak tahu Kan? waktu beliau berjumpa sama Allah wujudnya apa? Roh Wujudnya Kudus sendiri. bentuknya Wujudnya kayak apa? Ya wujudnya sendiri. Gitu. Mika, Roh Kudus bentuknya kayak apa? Mika, Roh Kudus bentuknya Uni, kayak apa? Uni, apakah Uni menyembah Tuhan yang ada nggak sih? Ada Mika. Kalau Roh Kudus ada, bentuknya kayak kalau ada Roh Uni, Kudus bentuknya kayak kenapa hanya Muhammad yang memperkenalkan Allah dan kamu juga nggak tahu ketika beliau ya kan? berjumpa sama Kan Allah nggak Nabi memberitahu. Nabi Siapa? Ibrahim Nabi di mana? Al-Quran memperkenalkan Allah. Masa Nabi Ibrahim memperkenalkan Tuhan melayang-layang kayak angin? Ya enggak lah. Nabi Ibrahim dalam Al-Quran itu mempertuhankan dan memperkenalkan Allah, bukan Tuhan yang melayang-layang kayak angin. Al-Quran itu Tuhan kami itu tulisan bukan angin. Ibrahim. Al-Quran itu firman Allah, gimana sih? Al-Quran itu perkataan Allah, Iya, Mika. Al-Quran itu Ya Allah. tulisan Ibrahim menerima firman dari Allah. Ya Allah, Robi, Mika dari tadi Uni udah tegasin. Emangnya kitab Mika ditulis sama orang-orang? Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Iya, artinya bukan pengakuan dari Ibrahim dong. Iya enggak lah, emang Quran buatan karena Ya Nabi itu Ibrahim. kenapa kamu bilang bahwa ada nabi lain yang memperkenalkan Allah? Karena kami Kan hanya diberitahukan Nabi. dari Allah. Bukan Nabi Iya, Ibrahim dari dan mana Nabi kamu Daud dan tahu Musa. kalau Allah itu yang memberitahukan Al-Quran. kalau hanya Nabi Musa saja Saya baca yang memberitahukan? Kan saya baca Quran, gimana sih? Ya, Kamu artinya tidak hanya tahu tentang Yesus kan dari Bible. Iya, tapi Bible itu ada 39 kitab, 66 kitab yang ditulis banyak nabi dan rasul. Artinya diakui oleh banyak rasul, mereka menerima firman dari Bapa Yahweh Yesus Dari mana kamu Nah, tahu kalau mereka sedangkan Nabi dan Rasul? Nah, kalau sedangkan kitabmu Mika, artinya dari dari Al-Fatihah mana sampai kamu Anas. tahu? Bentar. Mika, dari mana Gini. Mika tahu kalau penulis Bible itu adalah Nabi dan Rasul? Dari mana tahu? Ya dari kitab suci inilah artinya ada nama Mana? Coba mana? Coba tunjukin kalau penulis Matius sebentar. adalah Matius, Ya. penulis Lukas adalah Lukas. Maaf. Ini Mika kayaknya harus dikasih edukasi sedikit deh. Maaf ya, Bukan, Mika ya. kamu yang Ini harus bukan ini. Uni. Ini Sebentar Mika. Ini dulu. menurut Enggak, ini Sebentar, ini Uni sebentar. cuman kasih data. Uni, Mika. bentar dulu, Uni. Biar Mika tuh nggak lama-lama salah paham nih. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak pasti itu.
Tidak pasti Mika. Tuh, terus di sini dikatakan kepengaruhan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri, Mika. Udah tak tuh. Terus Al-Quranmu itu kan dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sumbernya dari satu nabi, walaupun kalian mengimani beliau menerima firman dari Allah. Artinya hanya Muhammad yang memperkenalkan Allah. Betul pada masanya, tapi sebelumnya udah ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Nabi Musa memperkenalkan Allah. Ya iyalah. Innani anallah la ilaha illa anna. Loh, emang Nabi Musa memperkenalkan Yeshua Masih? Nabi Musa itu berbahasa lah, Nabi Musa walaupun dia berbahasa Ibrani, emang dia memperkenalkan Tuhan namanya Yeshua Masih, manusia. Mika tuh jangan gitu, nanti Mika blunder karena tidak pernah Nabi Bani Israel memperkenalkan sejak Tuhan kapan manusia. Nabi Musa memperkenalkan Allah sesembahan penduduk negeri Mekah Ya sejak dia jadi nabi. Sejak dia jadi nabi. Ada tulisan Nabi Musa. Tulisannya sendiri. Lah, Nabi kenapa Al-Qur'an ini bukan tulisan Nabi Musa, Dek? Emang ada? Iya, memang ada menemukan tulisan Nabi Musa? Ada di Tidak sini, ada di dunia ini tulisan Nabi Musa. Keluaran Imamat bilangan ulangan. Oke. Siapa yang bilang kalau itu tulisan Nabi Musa? Loh, memang itu tulisan Nabi Musa karena di sini ada pengakuan Nabi Musa. Siapa? Loh, mana? kitab suci. Ya, siapa yang bilang? Dari Kejadian, Keluaran, Imamat bilangan ulangan, ya. Iya, yang itu bilang penulisnya siapa? Nabi Musa karena gini. Yang bilang Tuhan, siapa? Tuhan ini. Yang Bapak Yahweh, mana ini. Oke, sebentar. Jadi waktu Tuhan melayang-layang di atas air, Musa Oke, sebentar. Aja ini. Keluaran 17:14. Bahwa di sini Bapak Yahweh berfirman, ya. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Musa, tuliskanlah hal ini ke dalam sebuah kitab. Jadi ada perintah itu perintah menulis, bukan mengaku dia menulis itu. Itu perintah. Artinya Nabi Musa itu menulis kitab suci. Perintah menulis. Iya. Nah itulah dia menulis di dalam kitab suci, ada perintahnya, ya. Itu Keluaran perintah, 17. bukan berarti bahwa dia Artinya, mengakui bahwa kitab itu dia yang tulis. Ya iya dong, karena di sini Keluaran 17:14, lalu berfirmanlah Yahweh kepada Musa, Itu tuliskanlah bukan hal ini ke berarti dalam dia sebuah mengakui. kitab. Jadi apa Ya, yang aku tunjukin difirmankan, sebentar. Apa yang difirmankan oleh Bapa Yahweh Elohim yang Maha Kuasa itu diperintahkan kepada Musa untuk menulis dalam satu kitab. Dan kitabnya yang mana? Kitab Torah, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, kalau kamu bilang Nabi Musa itu memperkenalkan Allah, ya, di mana tulisan menuliskan firman Bapa Yahweh Yeshua Masih, yaitu menuliskan firman Bapa Yahweh Yeshua Masih, yaitu Keluaran 23:13, Ulangan 6, ya, ayat 1 sampai 15, tidak boleh menyebut nama ilah bangsa-bangsa lain. Berarti termasuk nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Udah belum? Nih, Mika ini nanya nih. Sekarang Uni jawab pertanyaan saya. Di mana Nabi Musa mengakui, ya, di dalam tulisannya menerima firman dari Allah? Mika, sedangkan Musa, apakah Musa yang menulis hari kematiannya ini? Iya, itu dilanjutkan sama Musa. Nabi Yosua. Dilanjutkan sama Nabi Yosua untuk menuliskan. Siapa yang bilang? Loh, karena dia diperintahkan oleh Bapa Mana bahwa datanya? disuruh untuk, ya, kepemimpinan Nabi Musa itu dilanjutkan oleh Yosua. Ya, kepemimpinan bukan penulisan. Iya, jadi mereka juga yang nulis itu. Nah, sedangkan Ya, kamu bilang Nabi Musa itu menyembah Allah. Di mana tulisan Nabi Musa memperkenalkan Allah? Tunjukkan dulu dong, spill dulu dong. Nabi Musa di dalam Islam itu tidak diperkenalkan sebagai penulis buku, Mika. Dia sebagai nabi, penyampai firman. Ulangan 18:18 tuh kamu baca tuh. Bahwa para nabi itu adalah penyampai Al-Fatihah sampai firman. Anas itu sumbernya dari satu orang saja. Walaupun kalian meyakini firman dari Allah. Tapi di mana Nabi Musa mengakui diutus oleh Allah? Di Al-Quran. Al-Quran itu sumbernya dari siapa? Dari Allah. Kepada siapa? Nabi Muhammad. Ada nggak kepada Musa? Kan nggak ada. Ya kan bukan Al-Quran kitab Nabi Musa Taurat. Mika gimana sih?
Mika, yang pertama, klaim kamu mengatakan bahwa kejadian keluaran imamat ditulis oleh Musa itu tidak ada secara ilmiah karena Katolik pun mengakui kitab kalian tidak tahu siapa penulisnya. Itu adalah klaim pribadi Mika dan klaim Kristen. Saya sudah tunjukkan jangan kitab yang ribuan tahun 17 ayat Jangan 14 potong dulu. Keluaran Saya belum 34 bicara. ayat Ya 27 ampun. Bapak Yahweh berfirman, tuliskanlah perkataan ini dalam sebuah kitab. Makanya Berarti inilah diperintahkan. tulisan Nabi Musa. Iya dong, diperintahkan oleh Bapak. Ayat itu kan ya itu kan ayat perintah. Nah, pertanyaannya, Iya, bisa nggak disuruh kita membuktikan bahwa menulis kitab kejadian suci. Iya, tunjukkan Nah, kepada saya sedangkan data kamu ilmiah mengakui tadi bahwa Musa itu Saya belum menyembah Allah. selesai. Sejak Gimana mau kapan diskusi Musa nih, Kak? menyembah Allah? Kita nggak usah Lupa. panik. Jangan Coba minum lagi. bermimpi. Loh, oke, saya tanya balik. Sejak kapan Musa menyembah Yeshua? Yeshua apa sih adalah Yahweh itu sendiri. Oke. Karena Yeshua Hamashiach adalah Hamashiach. oke, bentar. Oke. Yeshua Hamashiach adalah Yahweh itu sendiri. Ketika Yeshua berkata kesaksian dua orang itu benar, itu perkataan dusta atau perkataan jujur? Makanya Riva, bagaimana mungkin ya kayak saya ini mau Mika, menyembah yang namanya Allah, sedangkan yang Mika. memperkenalkan Allah hanya nabimu. Mika, saya ulangi ya. Tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Pertanyaan saya, Yahweh dengan Yesus itu satu atau dua? Yeshua Hamashiach adalah Yahweh itu sendiri, karena Tuhan Berarti Yesus satu Hamashiach atau dua? berfirman Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Di sini dia bilang dua. Saya tanya, ini Yesus berbohong pada saat ini? Di mana dua di situ? Tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Dan di dalam kitab Taurat ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku. Itu dua orang. Maka ini Yesus sedang berbohong atau sedang mabuk? Gimana sih? Kamu yang mabuk. Ya udah jawab. Yohanes Ini 12 Yesus berbohong. ayat Yohanes 45. 8. Dan siapa yang melihat Lagi- aku, yang melihat dia yang yang lagi telah dibahas. mengutus aku. Iya, saya Iya, yang jawab. lagi dibahas itu Tidak ini. ada dua orang di situ. Tidak ada dua orang di situ, ya. Ini. Kesaksian dua orang adalah sah. Berarti ini salah. Tidak salah, kamu yang salah. Ya udah, Karena terus ini kamu tidak bacanya bisa apa? menunjukkan data Kesaksian. bahwa Musa menyembah Allah. Iya, ini kesaksiannya apa nih? Kesaksian Masa dua kamu orang. kutip dari Al-Quran, sementara Al-Quran itu bukan Mika, tulisan Musa. ini gimana? Ini pembohong berarti Yesus. Berarti Yesus bohong. Uni Rifa, jawab dulu Uni Rifa. Apakah Apa? benar Allah itu Nggak ada? terjawab ya. Ada. Ada, Mika. Kalau Allah itu ada, kenapa hanya nabimu yang memperkenalkan Allah? Karena dia nabi terakhir. Nabi terakhir, terus nabi-nabi sebelumnya siapa? Nabi sebelum Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud. Oh, mereka banyak, diutus Nabi oleh Allah? Ibrahim. Oh iya dong. Oke, Nabi tidak- Isa itu bangsa Kan mana? Tuhan, dia anaknya Maria, bangsa Israel. Bangsa Israel. Ada nggak literasi dari Israel, dari nabi-nabi Israel, bahwa ada pernah nabi namanya Isa Al-Masih? Ya, jangan, kamu kan tahu kalau Yesus atau Nabi Isa ditolak sama orang Yahudi gimana sih? Loh, Yeshua Hamashiach bukan Isa. Iya udah, Yeshua masih aja ditolak Yahudi, kok malah nanya-nanya orang Nabi Isa sama Yeshua Gini. sama Yahudi gimana sih? Di dalam Gimana kitab sih, Mika? bukan Lucu deh. Isa Al-Masih itu kan orang Israel. Gimana sih? Iya, Tapi kenapa? keturunan. Ya. Bisa nggak kamu tunjukkan literasi dari Israel pernah punya nabi namanya Isa Al-Masih? Kan dia nggak diterima sama orang Israel, gimana sih? Bukan masalah Sama kayak Yesus diterima nggak atau diterima. tidak, nggak diterima atau tidak, artinya mereka pernah punya gimana nabi coba? namanya Isa. Masa kita tanya, masa orangnya nggak terima, kita paksain mereka terima, kayak Yesus aja jadi Tuhan aja nggak diterima, apalagi jadi Nabi, jadi Mesias aja nggak diterima, gimana sih Mika? Artinya, Emang ada orang Israel ngaku punya apakah- Mesias namanya Yeshua? Ya. Nggak ada. apakah Isa Al-Masih itu sesuai dengan historis dari Israel? Ya enggak lah, orang Israel kan penipu, dikatakan dalam kitab Yesaya nih, aku tunjukin nih. Udah mulai fitnah nih. Kok ketawa? Bukan fitnah, sorry, berarti kitabmu fitnah dong.
Nih, Loh, aku tunjukin sama kamu fitnah. dalil nih. Ada nggak Bukan literasi ini dari nih. Israel bahwa pernah mengakui punya nabi namanya Isa Al-Masih? Nih tunggu bentar, aku jawab ya, pakai data tapi ya. Bukan masalah diterima atau tidak. Bentar Tapi dulu. ada nggak literasi dari Israel pernah punya nabi namanya Isa Al-Masih? Kalau betul Isa Al-Masih ini adalah tokoh Ditolak sejarah. Mika. Gimana sih Mika ini lucu sih Iya, Mika ini, orang ditolak nolak atau bisa tidak? dipaksa. Oke, silakan. Ditolak atau Nih, tidak? itu Silakan apa? tunjukkan datanya. Nih, ditolak lah. Nih, lah. Di dalam kitabmu aja Yeshua mu aja Namanya ditolak sama Isa, dia namanya nih. Isa Al-Masih. Ya Allah Robi, Isau Masaha itu kan dialek dalam bahasa Arabnya Isa. Kalau nih saya 30 ya 9. Kok malah Mika Isa lucu itu ya, nama dikasih diri data nih. bukan? Isa itu nama diri bukan? Iya, iya, bentar Ah. jangan ganggu Uni mau kasih Emang data bisa dulu. nama diri diubah-ubah? Enggak bisa. Tapi Ya kan orang udah, ada gini, nggak? kayak gini, dengar. Antara bahasa Aram dengan bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu satu rumpun. Kalau dialek itu bukan berarti nama orang yang dirubah, tapi orang yang merubah nama orang itu. Dialeknya Iswa Masaha itu dalam bahasa Arabnya Isa Al-Masih karena huruf Arab itu tidak ada kata O-nya. Gimana sih Mika? Maksudnya ditolak Yang sama dialek katanya ini mahasiswi. seperti ini. Yang dialek itu seperti ini. Kan namanya Yeshua Hamasiah. Tunggu, jangan Arab ganggu dulu, Mesianik Mika. memanggil dia adalah Yeshua. Yeshua Al-Masih, itulah baru dialek. Tapi kalau Yeshua Hamasiah diganti jadi Isa Al-Masih, itu bukan dialek, itu namanya perubahan Itu bukan nama, diganti, artinya tidak tapi sama. diluruskan. Tapi diluruskan. Apa Mika, yang bukan diluruskan? diganti, diluruskan. Biblemu banyak datang dari orang pendusta, suka ganti-ganti nama orang. Contohnya ya di Kamu Yesus yang jadi Yesus itu pendusta. kan diganti-ganti. Karena gini, Uni. Bukan Uni, saya. kalau orang oke, kalau kamu Yahudi tidak dan pendusta, dusta. Ini kok malah Silakan emosi literasi sih, dari Mika. Israel pernah punya Tidak, nabi Mika, namanya buka deh. Isa Al-Masih. Orang Yahudi itu pendusta. Jangankan Nabi Isa, Yeshua aja ditolak. Jangan Nih, ketika kamu tidak buka ada Yesaya literasi 39. dari Israel historikal tentang Nabi Isa Al-Masih, kamu tuduh mereka pendusta. Bukan saya yang tuduh, buka Yesaya 30 nomor 9. Silakan. Yesaya 30. Buka Yesaya 30 nomor 9 Mika. Kok ayatnya sendiri nggak mau baca sih? Coba buka. Jadi kalau kamu bilang saya mengatakan orang Israel pendusta, berarti kamu bilang fitnah, berarti kitabmu pemfitnah berarti. Itu konsekuensinya loh. Nih, udah deh Ya, kalau kamu ini nggak mau tunjukin aku aja Yesaya yang tunjukin ya. 39. Sebentar. Jangan tunjukin Ikan. terjemahan LAI. Jangan tunjukkan terjemahan LAI. Yaudah. Yuk pakai bahasa Ibrani. Ya, Iya. nih kita lihat. Ya, Ini bersedia buat netizen nih. tunjukin. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong. Tuh. Mika gimana sih? Oke. Kami mana itu percaya sama orang Israel? Orang Israel kan itu banyak berbicara pendusta. tentang Isa Al-Masih. Berbicara tentang Isa Al-Masih. Gini loh, kan pertanyaan Mika kan gini, Ya, apakah di situ orang Yahudi berbicara tentang mengakui Isa Nabi Isa Al-Masih. sebagai Tuhan? Tidak. Kan saya bilang orang Yahudi tidak mengakui Nabi Isa karena mereka pendusta. Gimana sih? Yesaya 30 ini berbicara tentang Isa Al-Masih yang mereka sudah Berbicara dustakan tentang Bani namanya Israel, gitu. kan kita bicara Bani Israel. Bani Israel pendusta. Kamu bilang tadi aku memfitnah. Aku tunjukin dalilnya bahwa Bani Israel itu pendusta. Mana mungkin pendusta kita percaya. Jadi kita itu kebenarannya tidak bersandar kepada Bani Israel karena Bani Israel itu pendusta. Bahkan itu disampaikan oleh banyak ayat di kitab Mikana, dan bahkan Yesus pun berkata, mereka adalah orang yang tegar tengkuk dan pendusta. Isa Beludak, Al-Masih itu orang munafik. Israel enggak? Isa Al-Masih itu orang Israel enggak? Iya, orang Israel. Ya, tapi tadi kamu ditolak bilang sama Israel itu pendusta. Berarti nabimu itu pendusta. Berarti nabi Oh, pendusta bukan. Isa Al-Masih. Bukan. Di kitab kamu dikatakan seluruh orang. Oke, sebentar. Yang Katanya mengatakan tadi kan seluruh orang semua Israel. orang Israel pendusta. Nabi Izin, Isa Al-Masih saya kan belum. nabimu orang Israel. Berarti Nabi Isa Udah. itu orang Israel itu pendusta. Bahkan dalam kitabmu Nabi Daud, Nabi saya dituduh berzina loh. Bukan Iya, cuma itu Nabi nabimu Isa juga loh. kan? Bahkan Daud bahkan itu orang dalam Israel enggak? kitabmu Mika. Makanya Daud bilang itu orang Israel, dalam itu nabimu kitabmu seluruh nabi dituduh keji. Bahkan dalam kitab Iya. Yeskiel Nabi Daud Dalam- itu dikatakan anjing nih. Nih. Loh, Kena ketawa. sendiri. Dia menuduh. Katanya orang Israel Bukan itu kena. pendusta. Mereka itu Yang pendusta. mengatakan itu kan kitabmu. Tapi Yang mengatakan nabi-nabinya kitabmu, banyak dari bukan Israel. Al-Quran saya. Berarti nabimu pendusta. Al-Quran saya mengatakan bahwa Berarti nabimu sebagian pendusta. besar Nabi Israel. Berarti nabimu Lucu pendusta. Mikanya. Yang mengatakan Nabi saya pendusta itu kitabnya Mikana. Kan jangan baca kitab Mikana. Gimana sih? Ini lucu, kocak. Bukan. Lucu. Yang mengatakan Nabi saya penipu dan pendusta adalah kitab Mikana. Di Al-Quran saya dikatakan sebagian orang Yahudi itu adalah yang mendengarkan kabar bohong, bukan semua. Di kitab Mikana semuanya nih. Seperti anjing nabimu ya Israel nih. Bahkan dikatakan di kitab Mikana bahwa nabi-nabi Israel itu seperti anjing nih. Uni.
Nih, Mika Jangan sabar dulu. mimpi, nggak Nih, nih. pernah ada orang Israel mencatat pernah punya nabi namanya Isa Al-Masih. Makanya apakah Sama, Nabi Isa tidak pernah Al-Masih Nabi itu Israel tokoh menurut- sejarah? Apakah dia tokoh nyata? Mika, dengarkan dulu ya. Kalau Mika tidak mau mendengarkan orang bicara, kamu nggak akan ngerti. Pertama, kalau kita menang ngotot-ngototan, itu kita nggak akademis. Apalagi kamu Oke. pernah jadi mahasiswi. Coba Ya dengarkan udah. saya menjelaskan. Satu, saya jelaskan nih. Yang mengatakan Nabi saya biadab, itu adalah kitabnya orang Kristen. Makanya Al-Quran turun meluruskan. Contoh, Nabi Daud dikatakan pejina, walaupun dia nenek moyang Yeshua. Sementara Al-Quran mengatakan dan Nabi Muhammad mengatakan mereka orang soleh. Makanya saya katakan saya nggak percaya kitab ini karena belum selesai saya tunjukkan aja dalilnya. menjelaskan. Enggak, tunjukkan Bahkan aja dulu dikatakan dalilnya, ini tunjukkan dulu seperti dalilnya, anjing hutan. tunjukkan Saya dulu. belum selesai dipotong. Entar Kenapa dulu, sih Mika kalau saya lagi jangan menjelaskan ini. dipotong? Jangan Tapi kan saya lagi kemana-mana. tunjukin dalil Ya, ini, yes, gantian 13 dong. ayat berapa? Nih, seperti Itu buat anjing Nabi hutan di palsu. tengah-tengah ini Itu buat coba, Nabi mana di sini Nabi palsu? palsu. Coba mana di sini tertulis Nabi palsu? Makanya baca Nabi satu Muhammad pasal. Israel. Itu Iya, perikop itu ditambahkan buatan gereja buat Nabi Kristen. palsu. Itu buat bukan Nabi tertulis. palsu. Oke, saya tanya. Itu Oke, saya buat tanya sama Nabi Mika, palsu. jujur ya. Oke, Itu saya tanya. buat Saya Nabi tanya. palsu. Ini ayat bukan? Ini ayat. Ini ayat. Iya, itu terhadap Nabi palsu. Kan Ini ada ayat. Nabi palsu, Nabi Ini sejati ayat. dan Nabi palsu. Mika, saya tanya sekali lagi ya, jujur ya, kamu mahasiswi loh. Ini ayat bukan ini? Iya, hukuman terhadap nabi-nabi palsu. Ini ayat. Ini ayat, teman-teman. Enggak, kita baca Berarti dulu satu pasal ayatnya ini. Ini Itu untuk saya tanya, nabi ini palsu. ayat bukan? Saya Ntar tanya ini kurang ayat jelas, bukan? agak kecil tulisannya. Makanya Oke. agak kecil. Ini ayat bukan? Oh, itu judul perikop. Yang ayatnya adalah ini Mika. Nih ayatnya nih. Nih Mika baik-baik ya. Nih. Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabi Muhai Israel. Mana tertulis di teks aslinya bahwa seperti anjing hutan di tengah reruntuhan, Iya, tapi begitulah firman nabi-nabi Tuhan palsu. itu Mana? untuk nabi-nabi palsu, untuk nabi-nabi Ya di palsu. mana tertulis di ayat kalau itu nabi palsu? Mana tunjukkan dalilnya di dalam ayat itu kalau Ya itu baca nabi satu palsu, itu pasal kan itu kesimpulan biar kita Kristen. tahu itu untuk Ya di nabi mana? palsu. Di mana? Di mana? Ya, Di baca mana? dulu Di satu mana di pasal dalam ayat itu baca mana? satu pasal. Itu kan perikop, itu kan judul yang dibuat Kristen. Gimana sih kesimpulan Kristen? Iya, itu Tunjukin di adalah dalam ayat tentang itu nabi kalau ada palsu yang yang tulis itu mengikuti nabi rohnya palsu. sendiri. Tunjukkan kalau di dalam Ya, ayat di itu ada ayat- kata nabi di ayat- palsu. Di ayat 3-nya itu adalah tentang nabi Mana? yang berjalan mengikuti rohnya sendiri. Ya, Ya, mana artinya di situ? nabi Memang palsu. Mana? Di Mana? ayat 3-nya nih. Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu, hai Israel. Yeskiel 13 ayat Maka 3. Ya sebentar. Tuhan, Beginilah Tuhan Tuhan. Yahweh berfirman, celakalah nabi-nabi yang stupid yang berjalan mengikuti rohnya berarti sendiri nabi-nabi Israel dan bodoh. tidak melihat apapun. Ya, tapi nabi yang palsu bukan nabi yang sejati. Mana di situ kata nabi palsu? Mana di, Loh, yang di mengikuti rohnya keempat, sendiri itu Yesus- nabi palsu. Kita harus baca Ya di dulu mana satu pasal tertulis? ini. Berarti itu penambahan firman. Berarti nama-nama firman Tuhan. Mana tertulis di situ? Seperti anjing hutan, begitulah nabi palsumu, hai Israel. Di situ dikatakan seperti anjing hutan, Enggak, begitulah nabi-nabi. kita harus baca dulu satu pasal ini. Itu terhadap nabi yang mengikuti rohnya sendiri, artinya nabi yang palsu dong, ya. Bukan nabi sejati. Kalau nabi sejati nggak ada dikatakan seperti itu. Harus dibaca satu pasal ini, Uni. Ini gimana sih? Mana nabi palsunya? Mana kata nabi palsu? Mana? Ya itu di ayat 3. Jangan Itu nambahin adalah firman Tuhan. nabi. Nggak ada saya menambah. Jangan nanti Karena kamu di dikutuk sini- Tuhan, jangan nambahin firman Tuhan lo. Gak boleh. Mana kata nabi Celakalah palsu di situ? nabi-nabi yang stupid yang berjalan mengikuti rohnya Berarti sendiri dan nabi-nabi tidak melihat Israel apapun. bodoh, termasuk Yeshua. Ini- Menurut Tuhannya Mika, Ah, nabi kamu Israel yang bodoh. stupid. Alah, udah mulai menginsulting kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ketahuan nabi Israel bodoh, sama seperti anjing kata Tuhannya. Jangankan Nabi Isa, Tuhannya aja ditolak, masa dia harus tunjukkan di mana Nabi Isa menurut Nabi Israel? Lah, gimana mau diterima? Orang Nabi Isa aja Tuhan aja ditolak. Iya, malam ini aku kenyang banget nih. Tadi kita hajar warna, kita hajar tunggal. Ini kenyang.
Jadi bahas Yaudah, kehidupan kita gereja bahas Katolik dan Islam ya. kebiadaban Kristen Katolik ya. Kita buka satu persatu teman-teman. Sama Islam. Iya, kita kan ini membuktikan. Wah, si Joseph nggak bisa tidur. Mana bisa tidur, emang lagi kerja. Lagi kerja saya, Rifa. Didudu. Ya Chihuahua, sabar ya. Ya, mana buktinya saya ngomong Chihuahua? Nah, itu belum ada. Kan kamu bilang anjing kecil. Anjing bilang kecil itu kan apa? Anjing kecil itu apa? Anjing kecil termasuk Chihuahua. Emang Nah, Chihuahua kamu tuh gede? Chihuahua itu bukan anjing kecil. Jadi kamu herder. Konteksnya itu malah bahasa herder. Udahlah, Lah, kalau dia sendiri yang bilang Yesus mengumpamakan sama seperti anjing kecil. Lah, giliran aku Kunarion. Chihuahua dia nggak terima. Kunarion, Gimana kamu sih? kan buka data Rita Wahyu, coba diselesaikan dulu. Iya. Kamu mau bawa itu. Baca di sini Iya. datanya. Jangan cari Dia pikir. anjing kecil kan? Anjing kecil kan? Ya coba dibaca, ditampilin kayak tadi. Ya udah, Nanda. kamu lah tampilin aku. Wah. Buru-buru. Iya, Udah nih kita gas tunjukin malah ini. takut, Nih. kabur. Nih, yaudah, kok kabur? Kabur dari Sama tadi kabur dari penyembah bilang- Tuhan manusia, kok kabur? Tuhan kalian aja 3 aja, kalian masih susah hidupnya apa? Tuhan saya cuma 1, padahal Tuhan kalian udah dengerin, 3. kalau kok kamu kabur? mau bilang Tuhan kami 3 susah hidupnya, yang sekarang terlunta-lunta, yang sekarang menjanda, diceraikan oleh suaminya, ditinggalkan Kok anak, itu terlunta-lunta? bukan saya, Enggak, bukan gua lagi kami, keluar tapi kamu. negeri. Jadi Gua kamu lagi jangan jalan-jalan meludah keluar negeri, ke dirimu Joseph. sendiri. Joseph, gue lagi jalan-jalan keluar Gak usah negeri, bahas-bahas terlunta-lunta. masalah yang tidak sesuai dengan konteks. Kalau kamu fokus, Joseph, kalau kamu Uni nggak akademis, meskipun terlunta-lunta. jurusan kamu tidak Joseph, selinear dengan yang kamu bahas. Joseph, dengar Salah ya. satunya itu adalah ilmu Pertama, penyiaran. gua Lebih ini baik kita lagi fokus. Kalau keliling. kamu membahas tentang anjing kecil, Joseph, fokus tampilkan data itu kita anjing bahas. kecil, Nanti diam saya bahas dulu. tentang bagaimana Anjing kecil, diam Muhammad dulu. itu dalam Cerewet banget Islam sih. itu mempunyai kakek buyut di Ilham. Joseph, ini si Joseph ini nggak bisa diajak ngomong. Teman-teman perhatikan ya. Joseph, pertama aku nggak terlunta-lunta. Aku lagi jalan keliling Asia Tenggara, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Nanti aku rilis videonya. No Yang one kedua, ask. sabar no one dulu. ask. Kalau kamu Tadi kan- keliling-keliling itu malah Enggak, membuktikan kamu. aduh ini malah ini orang emang. Teman-teman ya, si Joseph ini kan Tuhannya udah 3, udah keroyokan, tapi hidupnya susah, makanya dia butuh PK. Nah, aku nggak pernah minta PK sama orang Kristen. Kenapa? Karena aku ini Tuhannya 1 aja, hidupnya udah enak. Dia bilang kamu nggak pernah kerja lah. Kenapa? Emang kerja itu harus datang ke kantor? Ada loh orang-orang yang kerjanya itu nggak perlu datang ke kantor, tapi duitnya datang, kayak aku contohnya. Nah, kan aku juga punya perusahaan, Sep. Aku ini Sep ya, kerjanya itu dari online jauh. Jadi aku tuh cukup update data dan juga nggak perlu harus masuk kantor kayak kamu menguli, Sep. Padahal tuh Tuhannya udah 3 keroyokan. Perlu cari uang dengan minta PK. Nih kayak ini nih, kamu minta PK sama aku kan kamu lagi butuh duit nih. Sama kayak RK. Gini loh Joseph, di sini dikatakan bahwa Tuhan kamu itu mengatakan bahwa manusia itu setara anjing, ya. Bukan aku yang bilang, jangan marah lah Joseph. Nih kalau orang Kristen ini lucu ya, Tuhannya yang ngata-ngatain orang lain anjing, kita yang dia marahin nih. Maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi anjing. Anjing kau Joseph, kata Yesus, untuk merujuk pada bangsa non-Yahudi. Namun ada perbedaan yang tidak biasa. Nih, ini anjing kecil. Aku punya anjing kecil. Kamu tuh anjing rumahan, Cep. Joseph itu anjing rumahan. Udahlah anjing tinggal di rumah lagi. Joseph ini anjing kecil. Dipanggil dia Kunarion. Kuk kuk kuk. Gitu. Orang lagi ngomel aja si Joseph ini kayak mama-mama kurang belanja. Kayak gua dong jalan-jalan keliling ke luar negeri, ke Singapura, ke Thailand, ke Filipina, Malaysia. Di Malaysia aku udah puterin 6 negeri ya, aku udah ke Johor. Kamu sih miskin, Tuhannya udah 3, harus kerja baru hidup. Aku nggak kerja tapi tetap hidup. Aku nih CEO yang menyamar. Emang Tuhanmu aja yang bisa nyamar jadi orang. Aku juga bisa nyamar. Aku punya program yang bahkan uang YouTubeku gue kasih kepada program Mesia. Kamu ngata-ngatain orang miskin. Kamu miskin jangan nuduh-nuduh orang miskin dong. Lu nggak tahu nih roti makan syarat makan malam gua aja nih roti nih pakai keju. Oh lu miskin. Lu gua aja nih syarat makan barusan aja cemilannya coklat Dubai nih, coklat mahal, Joseph. Kamu yang miskin nuduh-nuduh saya miskin. Kira saya janda aja miskin apalagi punya suami, Joseph. Saya janda aja,
Saya janda aja kaya, apalagi kalau punya suami. Sorry ya, bukan miskin. Saya janda aja kaya, apalagi kalau punya suami. Calon suami saya punya perusahaan, Joseph. Nanti bapakmu aja bisa kubeli loh, Tuhanmu yang 3 itu di all shop bisa kubeli semua itu, nanti kuborong, kubagi-bagiin sama kalian. Patung Tuhanmu yang di jajaran di Tokopedia aku bisa beli, Joseph, kubagi-bagiin sama kalian. Jadi kamu jangan mendiskreditkan orang yang Tuhannya 1, kamu tuduh mentang-mentang janda orang miskin. Enggak, Sep. Aku janda aja kaya. Aku janda aja bisa. Bentar lagi aku umroh. Bentar lagi aku pergi ke Maroko. Bentar lagi aku ke Spanyol. Aku loh calon suami aku mau beli rumah di Spanyol. Calon suamiku aja beli. Kau tahu nggak? Di Spanyol itu ada kampung yang dijual. Calon laki gua aja beli kampung. Lu bilang gua miskin. Dasar Joseph Kemplok ya, Joseph Kemplok. Orang ngomong di mute-mute, bilang aja butuh duit biar PK, biar nebeng sama gua pansos karena udah nggak laku. Makanya lu ngajak gua PK kan, karena lu butuh koin dari Oten. Tapi giliran diajak ngomong cerocos saja, dari tadi ngomong nggak jelas lu. Gua lagi ngejelasin di agama lu itu, agamanya banyak kejahatannya. Contoh, gua tunjukin nih, kebiadaban gereja Katolik itu diakui oleh Paus sendiri nih. Paus Vatikan minta maaf nih. Nih bukti kalau gereja Katolik itu biadab nih. Kamu tunjukin nih, kamu ini ditunjukin data malah mencret kamu kon. Kamu lihat dong kelakuan biadab gereja kalian itu nih. Nih, BBC ya, nih. Apa itu video? Paus Fransiskus lakukan ziarah penebusan dosa ke Kanada. Ajukan maaf atas kekerasan sekolah Katolik pada anak-anak suku asli. Tuh, nih kejahatan gereja Katolik nih. Nah, bahkan PBB itu kecam Vatikan karena pentus bolan bokong anak kecil, Joseph. Nih, mana ada PBB ngurusin pondok pesantren nih. Baca nih berita 1 nih, Joseph. Ini kelakuan biadab gereja Katolik nih. PBB kecam Vatikan. Sekali lagi, PBB kecam Vatikan terkait pelecehan seksual terhadap anak-anak. Joseph, ini kebiadaban gereja Katolik. Dan bahkan berita Wahyu menunjukkan kebiadaban gereja Katolik itu, bahkan ini ada ceritanya. Namanya si Agustinus nih. Nih berita Wahyu yang ngajarin sama aku, makanya aku jadi pinter, Joseph. Nih, penganiayaan oleh Paus dan Inkuisisi selama 500 tahun. Nih, sampai sekitar abad ke-12, sebagian besar terhadap pertarungan orang percaya nih, Katolik nih, lihat ya. Mereka mengizinkan tindakan horor yang mereka lakukan dengan mengutip paksa ayat-ayat perjanjian lama. Ini Katolik Paus. Terus ini adalah PBB kecam Vatikan. PBB kecam Vatikan terkait pentus bolan SKS kepada anak kecil. Gitu, Joseph. Nah, terus kebiadaban gereja Katolik nih ya. Aku tunjukin sama kamu. Gereja Katolik ini bekerja sama dengan penjahat ya. Gereja Katolik korupsi. Ini baru ini gereja. Ini ada Roh Kudus loh, katanya ada apa namanya? Ada Tuhan dalam dirinya, ternyata Vatikan malah biadab loh. Ya, malah biadab banget teman-teman ya. Nih, Vatikan ya, bentar, Vatikan korupsi. Ini baru kemarin teman-teman, tahun 2025 ya. Vatikan money laundry, Vatikan cuci uang ya. Cuci uang. Ini gila banget nih. Ini sorry, salah tulis. Vatikan cuci uang. Nah, ini aku buka satu-satu data kebiadaban gereja Katolik teman-teman ya. Cuci uang. Nih.
Ini ya, teman-teman, ini baru aku tahu nih, teman-teman ya, kelakuan gereja mereka nih ya, bukan cuma mentusbol bokong anak kecil. Ingat ya, ini parah banget nih, PBB Kecam Vatikan. Sekarang ada lagi nih guys, ini ngeri banget nih. Kalian lihat nih ya, ini ngeri banget guys nih. Dari businessupdate.com, Bank Vatikan senilai 6 miliar dikepung oleh skandal investasi yang merugikan dan keterkaitan dengan mafia. Tuh, ini loh. Itu satu orang namanya si Yakut. Kalau ini Vatikan, masa mau membandingkan lembaga agama dengan orang? Si itu kan si Yakut. Kalau ini kan Vatikan. Iya, beda. Si Yakut itu orang, Vatikan ini kan lembaga. Beda lah, ini kan Vatikan nih. Vatikan terkait dengan mafia. Kalau si Yakut itu orang, itu namanya oknum. Kalau ini lembaga gereja, Vatikan. Vatikan senilai miliar dan berkait dengan mafia. Bagaimana usaha Pope Fransiskus untuk memperbaikinya? Nih, baru diperbaiki. Nah, kemudian kebiadaban gereja Katolik lagi, teman-teman, kita bongkarkan malam ini karena Ustadz Joseph mau mendengarkan kebiadaban gereja Katolik. Nah, teman-teman lihat ya, ini Joseph, ini juga gereja Katolik nih. Datanya dari The Merdeka Times. 709 bayi ditemukan dalam tangki septic tank dalam penjagaan rahib di Irlandia. Nih Katolik nih, Cecep. Bayi-bayi bocil tuh ya. Nih, di sini kita lihat ya. Pihak berkuasa Irlandia bakal memulakan kerja penggalian di tapak bekas rumah penjagaan ibu bayi di Tuam, County Galway. Susulan mengejutkan melibatkan 790 mayat anak-anak yang dipercaya dikebumikan secara tidak resmi. Ini gara-gara Tuhan membunuh anak hasil perjinahan Daud, makanya Katolik begitu. Nah, si Cece pernah bilang bayi-bayi berdosa, jadi mereka tuh boleh membunuh anak kecil, teman-teman ya. Nah, penemuan dan ini teman-teman, ini adalah sekolah yang dipegang oleh gereja, teman-teman ya. Dan ini adalah gereja Katolik ya, gereja Katolik ya. Nih gereja Katolik. Tapak itu merupakan sebagian daripada nih ya. Tapak itu merupakan sebagian daripada institusi yang dikendalikan oleh sekumpulan rahib Katolik dari tahun 1925 hingga 1961. Nah, dan kita akan bongkar-bongkar kebiadaban gereja Katolik lagi, teman-teman, dari sisi Tusbol Bokong ya. Kita bicara dari Tusbol Bokong. Kita akan tunjukkan Tusbol Bokongnya gereja Katolik. Oke, kita mulai ya. Pertama, uskupnya dulu nih. Uskupnya nih uskup Katolik ya, guys. Nah, ini uskup Belok nih. Penerima Nobel Perdamaian Uskup Belo dituduh lakukan pelecehan seksual anak. Vatikan akui sudah beri sanksi. Satu, sekarang kita lihat agama lendir nih. Lendir, kita dari sisi kelendiran aja deh ya teman-teman ya. Kita dari lendir aja ya. Lendir ini. Dari Sindonius ya. Vatikan tutupi skandal seks 300 pendeta Amerika Serikat. Korban ribuan anak. Lanjut lagi agama lendir. Tadi KPK, sekarang datanya banyak. Dari berikut saya sampaikan dari kompas.com. 216.000 korban pelecehan seksual terhadap anak ditemukan dalam gereja Katolik Prancis. Ya. Berita. Si Joseph malu karena lubang dubur anak-anak kecil setelah jadi korban pastor Katolik. Sekarang kita lihat BBC News. Di sini dikatakan pastor di Jerman lecehkan ribuan anak selama puluhan tahun. Ini juga gereja Katolik. Kemudian kita lihat link kristologi agama lendir. Kemudian kita lihat ada ribuan korban terjadi
ada ribuan korban sejak tahun 1950 skandal pelecehan gereja Katolik. Lagi-lagi Katolik, lagi-lagi Katolik. Australia buat heboh dunia. Inilah reporter malam Bunda Gembala menyampaikan kekejian gereja Katolik masa by masa, tahun by tahun dengan kelaminnya mereka. Enyahlah matilah mereka terkutuk dengan burungnya yang diselibatkan itu. Mentang-mentang Tuhannya tidak kawin, mereka ikut tidak kawin, yang ujung-ujungnya korbannya tusbol anak kecil. Memang dia ada. Joseph yang minta PK, Joseph yang kabur, Joseph minta PK, dia yang enggak kuat, dia yang mulai nge-mute, dia yang enggak kuat, dia butuh, kan dia udah dapat 3.000 koin, dia kan udah dapat 30.000 koin, ngapain lagi dia kan butuh koin yang penting. Si Joseph itu kan yang penting tuh ada muka aku, karena dia dapat support dari Kristen, dapat koin, ngapain dia coba, dia tuh cuma butuh koin, ye. Jadi si Joseph itu cuma butuh koin, makanya dia kabur. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina inda Allahi Islam.